Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Delicious Precious kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah episode kedua dari series atau serial Unlocking My Best Self, atau bagaimana caraku, bagaimana cara kita, bagaimana cara kalian untuk bisa menjadi versi terbaik dalam hidup kalian. Versi terbaik diri sendiri dalam hidup kalian. Tapi, seperti biasa, ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa nanti pesannya resonate dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Delicious Precious. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delicious Precious. Follow TikTok dan Instagram ya, supaya kita bisa seru-seruan bareng di sana. Kalau di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, segala informasi terkait persyaratan, pilihan paket, harga, dan lain sebagainya, itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, di depan mata kalian itu ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu gelang, beberapa gelang kristal. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Kamu bisa memilih antara nomor 1 atau opsi gelang kristal yang ini, atau ini adalah gelang kombinasi pink jasper dan rhodonite. Ini untuk opsi nomor 1. Atau opsi nomor 2, ini adalah kombinasi citrine dan red carnelian. Ini untuk opsi nomor 2. Lalu untuk opsi nomor 3, ada gelang 7 cakra. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam. Kita akan cari tahu untuk episode kedua ini bagaimana cara agar teman-teman bisa mencintai dirimu sendiri semaksimal mungkin. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan mulai dari opsi pink jasper dan rhodonite. Kita belum shuffling, tapi aku merasa ini ada kaitannya dengan hati, emosi. Bagaimana cara teman-teman yang pilih opsi nomor 1 bisa mencintai dirinya dia sendiri? Oke. Bagaimana cara teman-teman yang pilih nomor 1 bisa mencintai dirinya dia sendiri ya? Aku diam bukan ngilang ya. Aku lagi narik energi kalian. Ada beberapa kemungkinan yang aku rasakan. Yang pertama, untuk teman-teman yang pilih nomor 1, banyak di antara kalian yang mungkin kehilangan sosok maskulin, entah itu ayah, atau kakek, atau abang, atau kakak, pas usia kamu masih muda. Dan kamu mungkin bertumbuh menjadi, entah kamu bertumbuh sebagai anak yatim, atau kamu bertumbuh di lingkungan yang, ada 2 kemungkinan ini. Yang pertama, kamu bertumbuh di lingkungan yang terlalu otoriter atau terlalu patriarki. Atau yang kedua, kamu benar-benar nggak punya sosok ayah, sosok maskulin dalam hidup kamu yang bisa bantu mengarahkan kamu dalam hidup kamu. Dan inner child kamu, atau sisi setiap orang, mau laki-laki atau perempuan, usia berapapun pasti punya inner child. Inner child kamu tuh masih kayak longing, masih nyari perhatian, masih give us one more please. How do they love themselves?
to the fullest. Kalian punya energi leadership yang sangat kuat di sini, tapi kamu takut untuk menunjukkan potensi kamu atau bakat kamu sebagai pemimpin yang baik. Ini kerasa kayak anak kecil, karena aku nggak tahu kenapa aku ngelihat vision anak kecil yang mungkin dia pernah dipukul sama orang tuanya atau dipukul young and round. Dia mungkin pernah dipukul sama orang tuanya pas masih kecil, dan itu memori yang menyakitkan itu berbekas banget. Atau dia benar-benar nggak punya pegangan lah ya, nggak punya panutan sosok laki-laki, nggak punya panutan sosok maskulin yang kamu rasa bisa mendidik kamu atau sayang kamu. Energi maskulin dan energi feminin setiap manusia pasti punya. Tapi entah kenapa aku ngerasa untuk teman-teman yang pengen nomor 1, mungkin kamu bertumbuh di lingkungan yang mau nggak mau kamu harus selalu terlihat tangguh sampai kamu nggak bisa ngerasain emosi, atau kamu jadi kayak dituntut untuk udah mungkin aku selalu percaya ini adalah sebuah pemahaman atau sebuah mindset yang sesat bukan sesat yang parah, tapi misleading lah. Kalian pernah dengar nggak perumpamaan, udah anak cowok jangan nangis, nggak boleh nangis? Padahal tangisan air mata itu normal loh. Mau laki-laki perempuan, menurutku berhak untuk menangis, berhak untuk menyalurkan emosinya daripada dipendam atau disuppress terus. Dan aku rasa kalian tumbuh di lingkungan yang mungkin sekeras itu atau seketat itu, sampai mereka, mungkin orang tua kamu atau keluarga kamu atau kakak-kakak kamu, orang-orang sekitar kamu, mereka tuh sampai kayak mendidik kamu atau mendikte kamu untuk nggak boleh nangis, nggak boleh ngerasain emosi, nggak boleh manja gitu. Padahal setiap orang berhak untuk disayang, setiap orang berhak untuk dikasihi, setiap orang berhak untuk diperhatikan, setiap orang berhak untuk dicintai. Entah kenapa aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1, ada masa atau ada fase dalam hidup kalian dimana kamu mungkin ngerasa kayak, kok gue nggak punya teman ya? Soulmate, kamu mencari soulmate bukan hanya soulmate romantis, tapi kamu mencari orang-orang yang bisa memahami kamu dan mengerti kamu, karena kamu ngerasa kayak, keadilan tuh di mana sih? Tuhan tuh di mana sih? Kok gue ngerasa kayak nggak nyaman ya? Mungkin kamu ngerasa nggak nyaman dengan teman-teman lama kamu, atau kamu nggak nyaman di lingkungan keluarga kamu. Kamu nggak nyaman, ngerasa kayak nggak bisa menjadi dirimu sendiri. Iya, ada luka, ada trauma masa kecil yang perlu kamu lepaskan, yang perlu kamu ikhlaskan, agar kamu bisa belajar untuk sepenuhnya mencintai dan menghargai dirimu sendiri semaksimal mungkin. Give us some more please, 1 or 2 more. Oke. Story time. Oke, yang aku rasakan untuk teman-teman yang punya nomor 1 adalah, mungkin kamu memang nggak punya sosok ayah atau nggak punya sosok maskulin yang dominan dalam hidup kamu, karena bisa jadi keluarga kamu atau orang tua kamu terlalu fokus kerja. Jadi kamu kayak kurang diperhatiin pas kamu masih kecil. Dan itu yang bikin kamu kesepian, bikin kamu nyari temen, bikin kamu nyari kayak, dan bikin kamu bertanya-tanya, saya tuh berhak untuk dicintai nggak sih? Cinta itu apa? Terus gue mesti ngapain? Ini kok nggak ada yang perhatian sama gue? Katanya keluarga, tapi kok keluarga kayak gini? You guys kept questioning. Kamu bertanya-tanya di masa lalu. Kamu bertanya-tanya kayak, atau kamu menyaksikan gimana bisa jadi orang tua kamu itu kayak nggak fair atau kayak nggak adil bersikap sama kamu. Ada masanya dia baik ke kamu, ada mereka baik ke kamu, tapi ada masanya mereka lebih baik ke adik atau kakak kamu. Dan jujur aku merasakan ada rasa iri di sini. Rasa iri yang bikin kalian jadi kayak terfokus pada tahta, terfokus pada hasil, terfokus pada I need to prove myself that I'm the best so I could get my parents or my family's attention. Pokoknya gue harus buktiin diri kalau gue itu yang terbaik supaya gue diperhatiin. Kalau gue nggak jadi yang terbaik, mereka nggak akan perhatian sama gue. Kalau gue nggak jadi pemimpin yang baik, kalau gue nggak tegas, kalau gue nggak galak, kalau gue nggak punya reward, atau mungkin kamu pernah berada dalam fase
Misalnya ya, kayak kamu nggak harus ranking 1 atau kamu harus juara 1, entah di studi atau di bidang minat bakat tertentu, baru kamu ngerasa kamu diperhatiin sama orang-orang sekitar kamu. Jatuhnya jadi kayak kamu berusaha semaksimal mungkin, semampu kamu untuk selalu kelihatan baik, selalu kelihatan positif, untuk selalu memuaskan kebutuhan atau keinginan orang lain. Tapi aku ngerasa ada masanya teman-teman tuh ngerasa kayak kamu bingung sendiri, kayak crisis identity, kayak kamu ngerasa, why am I living this kind of life? Kok hidup gue kayak gini sih? Ini yang gue mau gak sih? Ini yang gue butuh gak sih? Kok hidup gue terjebak dalam situasi kayak gini ya? Kok gue gak bahagia ya? Mungkin kalian sudah ngerasa kamu sudah tiba di titik tertentu, entah itu jabatan tertentu atau posisi tertentu, atau akhirnya eventually, pada akhirnya setelah kamu dapetin semua yang kamu mau, entah itu uang, harta, tahta, jabatan, ranking, atau kamu pun dapat perhatian orang-orang sekitar kamu tetap ngerasa kayak nggak puas. Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Karena teman-teman, aku nggak maksud menghakimi, karena aku mau akun Relation Precious ini free from judgments, bebas dari penghakiman, bebas dari hal-hal negatif. Kita bisa saling support, kita bisa saling dukung, kita bisa saling menguatkan dalam cara kita masing-masing. Entah aku ke kalian, kalian ke aku, atau ke sesama subscribers. Teman-teman yang punya nomor 1 ini, kalian terlalu berusaha untuk cari validasi eksternal. Kamu terlalu berusaha untuk cari kasih sayang dari orang lain, terlalu berusaha untuk memuaskan orang lain sampai jatuhnya kamu lupa untuk cari validasi buat dirimu sendiri. Kalian terlalu ngikutin standar-standar atau ekspektasi orang lain. Mungkin itu standar atau ekspektasi keluarga kamu, orang tua kamu. Kamu terlalu sayang sama orang lain sampai kamu lupa buat sayang sama dirimu sendiri. Jujur aku ngerasa kalian itu orang yang tangguh ya. Casingnya karena tiba-tiba aku ngeliat vision, ada, kalian tahu anjing ini nggak? Alaskan Malamute atau Siberian Husky. Oh, those are my favorite dogs. Itu anjing favorit aku banget. Gemes mereka itulah, walaupun kelihatannya sangar, galak, kayak sombong gitu ya, casingnya atau penampilannya. Tapi mereka tuh paling gemes gitu, paling pengen dipeluk. Dan kalian yang punya nomor 1 tuh, kamu terbiasa pasang casing galak, kamu terbiasa pasang outer appearance, penampilan galak. Padahal dalam hatinya tuh mungkin kamu pengen dipeluk, kamu pengen disayang, kamu pengen dikasih hadiah mungkin. Atau kamu pengen ada orang-orang yang ngertiin kamu dan bilang kayak, mau peluk, mau curhat, mau didengerin, kamu butuh ya, kamu merasa kamu butuh validasi eksternal. Padahal kita nggak bisa maksain orang lain siapapun subjeknya untuk selalu memuaskan kebutuhan kita. Pada akhirnya yang harus selalu ada buat diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Entah kenapa aku ngerasa ada energi argumentasi di sini. Mungkin kamu juga sempat berantem atau berargumen sama orang dari masa lalu kamu. Bisa orang tua, keluarga, kakak, adik, atau sahabat, atau siapapun. Yang bikin kamu ngerasa kayak, mungkin omongan mereka tuh kayak nyelekit atau sakit banget ke kamu. Dan itu ngena banget. Saking ngenanya bikin mungkin kamu ngerasa itu omongan itu ngancurin kamu. Yang bikin kamu ngerasa jadi kayak, berhak gak sih saya dicintai? Yang bikin kamu krisis identitas. Teman-teman yang pilih nomor 1 ini, entah kenapa aku ngerasa kalian tipe yang suka kabur-kaburan. Suka kabur-kaburan bukan dalam konteks negatif, tapi lebih ke kayak, saking kamu gak mau berhadapan dengan emosi kamu karena kamu takut meledak, atau mungkin kamu tumbuh di lingkungan yang toxic positivity, kayak udah jangan marah, nggak boleh marah, nggak boleh nangis, maafin aja, lepasin, ikhlasin. Padahal kamu ngerasa sakit banget atau dikecewain banget. Kamu nggak tahu gimana cara mengelola dan mengolah rasa sakit. Kamu nggak tahu gimana cara kamu mengelola atau mengolah emosi. Mungkin entah kenapa aku ngerasa banyak antara kalian yang punya nomor 1 ini juga mungkin kamu bertumbuh di lingkungan yang literally toxic atau beracun banget. Entah memang beracun secara verbal atau beracun, mereka itu juga mungkin bisa sampai ke physical abuse atau kekerasan secara main tangan mungkin, atau kekerasan. Dan kamu bertumbuh di lingkungan yang you witness everything, kamu ngelihat itu semua. Yang mungkin itu juga bikin kamu jadi mempertanyakan kayak cinta secara literal dan romantically. Mungkin kamu mempertanyakan kehadiran kayak, bisa nggak ya nantinya ada orang yang sayang sama gue? Kalau nggak ada orang lain yang sayang sama gue, masa gue harus memaksakan diri buat sayang sama diri gue sendiri? Apa gue berharga?
Let me tell you something, you are worthy of love. Kamu berhak untuk dicintai. Kamu berhak untuk menerima cinta yang terbaik. Jangan izinkan masa lalu kamu atau persepsi kamu tentang trauma dan luka masa lalu kamu itu malah jadi batu sandungan buat kamu untuk menerima cinta yang terbaik. Karena kalian berhak untuk dapat cinta yang terbaik. Banyak orang sungkan loh sama kamu, banyak orang sungkan ngedeketin kamu, dan mereka ngerasa kamu sombong. Padahal kayak aku bilang, husky, Alaskan Malamute, kalian tuh nggak sombong, nggak galak. Banyak orang takut ngelihat husky kan, banyak orang takut ngelihat anjing Alaskan Malamute juga, karena mereka tuh gede, bulunya tebal, terus mukanya tuh kayak udah galak. Padahal tuh mereka fluffy, gemes gitu loh. Kalian, banyak orang sungkan deketin kamu, karena mereka takut kayak, mereka ngira kamu jutek, mereka ngira kamu sombong. Padahal kalian jauh dari kata itu, jauh dari kata sombong. Malah aku ngerasa banyak antara kalian yang pilih nomor 1 ini kadang-kadang keseringan people pleasing. Kadang-kadang keseringan kayak, oh ya udah, nggak apa-apa, saya ngalah, nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Jadi kamu mengorbankan segalanya buat orang lain, entah itu waktu, tenaga, uang, materi, cinta. Kamu berkorban buat orang lain. Kamu bilang kamu nggak apa-apa, dan kamu memasang topeng seakan-akan kamu betul-betul nggak apa-apa. Padahal dalam hati kamu mungkin kamu nangis diam-diam pas malam-malam. This is... Kalian itu pengen aku peluk, tahu nggak sih, satu-satu sini. Dan yang perlu kalian lakukan agar kamu bisa mendapatkan cinta yang terbaik, agar kamu bisa memberikan cinta yang terbaik untuk dirimu sendiri, itu adalah pertama-tama adil. Bersikaplah lebih adil ke dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa oke, orang tua kamu nggak perhatian sama kamu, keluarga kamu nggak perhatian sama kamu, orang-orang sekitar kamu nggak perhatian sama kamu, ya udah, forgive dan maafin aja. Mereka mungkin hidup juga cuma sekali, mereka juga mungkin punya luka atau trauma inner child-nya yang belum mereka sembuhin, mereka mungkin juga punya bebannya masing-masing dan misi jiwanya masing-masing, tapi kamu nggak bisa selamanya melabeli dirimu sendiri seakan korban, dan kamu juga nggak bisa selamanya berasumsi kayak kamu yang paling terluka. Mungkin mereka jauh di dalam lubuk hati mereka, orang-orang yang nyakitin kamu juga nggak sadar kalau mereka terluka. Tapi mungkin mereka juga nggak tahu gimana cara bereaksi, gimana cara merespon. Oke, sakit, aku tahu pasti sakit ketika kita harus melepaskan beban dan trauma masa lalu. Tapi akui kalau kamu terluka. Jujur, bilang ke dirimu kayak, oke, it already happened. Udah kejadian, terus gue bisa apa? Nggak bisa diubah, masa lalu nggak bisa diubah. Lalu mulai dengan berdamai pada dirimu sendiri. Mungkin teman-teman bisa kayak TAT. Ada banyak pakar-pakar yang bisa memandu teman-teman untuk TAT. Contohnya ada praktisi holistik Reza Gunawan. Beliau juga kalau nggak salah pernah menawarkan, atau masih sih kayaknya, beliau, aku nggak disponsor, tapi Reza Gunawan itu menawarkan tentang bimbingan kelas-kelas tentang TAT dan teknik-teknik holistic healing lainnya. Atau teman-teman bisa mulai dari meditasi Ho'oponopono, atau kamu bisa journaling, tuangin semua emosi kamu, tuangin semua perasaan kamu, supaya kamu bisa pelan-pelan mengubah mindset kamu, mengubah perspektif kamu, dari yang kamu berpikir kayak, saya nggak berhak untuk dicintai, jadi seseorang yang bisa berpikir bahwa, oh, saya punya kapasitas cinta sebesar ini yang bisa saya bagikan, karena saya layak untuk dicintai. Lalu saran buat kalian yang kedua itu adalah, lead your own life the way you want it to live. The way you want to live it. Hidupilah hidupmu sesuai dengan bagaimana cara kamu ingin menghidupi hidupmu. Nggak usah pusingin atau khawatirin orang lain bakalan ngomong apa. Diemin aja. People talk anyway. Pada akhirnya orang bakalan ngomong kok. Pada akhirnya orang bakalan tetap ngegosip. Pada akhirnya banyak orang bakalan tetap nyinyir. Tapi yang perlu kamu pastikan adalah, ya kamu ngejalanin hidup kamu ya sesuai dengan vision kamu, sesuai dengan values kamu, sesuai dengan apa yang kamu harapkan bisa kamu wujudkan. Tiba-tiba aku keinget ini drama, aku nggak tahu kalian nonton apa enggak, dan aku juga nggak disponsor juga buat promo kasih tahu ini. Tapi kalian ada yang nonton Itaewon Class nggak? Itaewon Class. How do I read it? Itaewon Class. Kan ada Park Seo-joon, si Park Seo-joon.
Teman-teman yang pilih ini, kamu pernah ngelewatin masa-masa yang gak enak kayak si Park Serui. Sampai kalian perlu tiba ke titik acceptance, penerimaan. Kalian aku rasa memang kabur ke kerjaan mungkin, atau kabur ke hal lain yang bikin kamu jadi kayak abandoning emotions kamu. It's not a bad thing ya kalau kita jadi semangat kerja. Tapi jangan sampai kita jadi terobsesi kerja terus kita lupa kalau kita juga manusia yang holistik, punya tubuh, punya jiwa, punya raga, punya pikiran. Bukan cuma tubuh doang, tubuh materi atau tubuh jasmani yang butuh materi doang, bukan. Kamu punya emosi yang perlu dan harus dihargai. Lalu saran selanjutnya buat teman-teman itu adalah surrender, berserah. Karena aku ngerasa kalian tuh kadang-kadang suka ngerasa kayak digantung. Entah itu digantung situasi, atau digantung kamu masih keinget-inget trauma masa lalumu, kamu masih kebayang-bayang luka masa lalumu, terus kamu ngerasa kayak ruang gerakmu terbatas. Itu karena kamu terlalu berpegangan pada traumamu. Padahal Tuhan dan semesta itu mau agar kamu kayak release, lepasin pegangannya, terus udah berserah. Percaya aja, Tuhan menempatkan kamu pada situasi atau masalah yang pernah kamu alami itu juga bukan karena kebetulan, tapi karena beliau mau mengajarkan sesuatu hal buat kamu, agar kamu bisa petik, dan kamu bisa mengizinkan dirimu untuk bertumbuh dari masalah yang sudah kamu lewati itu. Lalu, saran selanjutnya, please nurture your inner child. Lakukan hal-hal yang kamu rasa, dan kamu sadari, bisa bikin diri kamu lebih hidup. Bisa bikin diri kamu lebih bahagia. Bisa bikin diri kamu lebih lepas. Lepaskan dan tinggalkan apapun yang perlu kamu lepaskan. Entah itu ketakutan masa lalu, trauma masa lalu, luka, kekhawatiran, dendam, emosi. Release. So you could be free. Ada kaitannya ya. Saran selanjutnya itu ada kaitannya dengan spiritualitas. Karena aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 1 ini mungkin kadang-kadang kamu terlalu bergantung pada egomu, kamu terlalu bergantung pada dirimu sendiri, sampai kamu lupa bahwa hidupmu itu bukan cuma untuk dirimu saja, tapi kamu masih bisa hidup sampai saat ini karena Tuhan dan semesta masih mempercayakan kamu nafas. Syukuri hidupmu. Kalau kamu ngerasa masih ada luka, doa, meditasi sesuai agama dan kepercayaan kamu. Bilang kayak, Tuhan, aku jujur ya, ini cerita, ini sharing sedikit. Aku, di mata teman-teman aku orang yang paling jarang marah. Tapi, aku nggak tahu kenapa ya, tapi kalau misalnya mereka ngelihat, atau bahkan kolega aku di luar Tera, aku juga masih kerja kantoran, mereka, kolega aku dan teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, mereka selalu bilang, lo tuh paling susah marah, tapi sekalinya lo marah, itu pasti ada yang benar-benar ada yang nggak beres. Pasti kacau banget, berantakan banget kalau sampai lo marah. Tapi, kalian tahu nggak apa yang bisa bikin aku nggak marah? Mungkin kalian yang pernah nonton video kenalan dengan Lesion Priestess, atau kamu follow Instagram, aku sering sharing juga gimana pengalaman tentang kebangkitan spiritual aku. Memang aku punya bakat aneh ini untuk, bisa dibilang kayak sebagai indigo atau starseed. Tapi dibanding indigo, aku lebih ingin melabeli diriku sendiri sebagai crystal child. Anyway, dari dulu, kapanpun aku ngerasa aku emosi, emang aku tipe yang amiable, kayak ya udah maafin. Dan aku sadar kalinya aku marah tuh pasti meledak sih. Bukan meledak berarti aku ngamuk, marah-marah banting barang, tapi itu pasti parah banget. Dan kenapa aku bisa ngerasa ya udah lepasin, ikhlasin aja daripada gue meledak? Itu adalah yang selalu aku lakukan adalah kapanpun aku ngerasa aku bener-bener kepancing, tapi aku ngerasa kayak nggak guna lah kalau marah, nggak guna kalau ngamuk, itu aku diem dulu. Dan aku doa, pasti aku doa. Atau aku kayak, udah duduk diem, aku ngomong aja dalam hati, atau aku ngomong langsung kalau aku lagi sendirian. Ngomong kayak, Tuhan, kok mereka begini sih? Sakit. Perasaan aku sakit. Kok dia begitu sama aku? Tapi apa pelajaran yang mau kau kasih ke aku? What are the lessons that you're trying to teach me now? Ini kenapa saya harus ngelewatin ini? Coba tanya deh. Bukan langsung marah-marah atau meledak-ledak atau langsung otoriter. Karena aku ngerasa kalian itu bukannya sombong, tapi kadang-kadang kamu memang suka otoriter. Kamu suka mendominasi dan suka dominan. It's not a bad thing. Tapi jangan sampai malah kamu menyalahgunakan power atau kuasa yang sudah kamu miliki. Kontrol emosi. Teman-teman yang pilih nomor 1 ini perlu belajar untuk mengelola emosi.
agar kamu nggak meledak-ledak atau ledakan kamu malah salah sasaran. Dekatkan dirimu ke Tuhan sih. Apapun agamamu, apapun kepercayaan kamu, minta agar ibaratnya Tuhan yang mengubah, semesta yang mengubah luka kamu, patah hati kamu, kecewa kamu jadi knowledge atau kebijaksanaan. Is that all? Oh, nggak kerasa udah 25 menit. Dan pas aku lihat kamera barusan 25. I didn't expect this video to be this long. Aku nggak duga banget videonya bisa sepanjang ini. Jangan gak enakan sama orang lain sih. Kalau entah kenapa kalian perlu mendengar ini. Kalau kamu kebanyakan gak enakan sama orang lain, bukankah itu artinya kamu ngorbanin dirimu sendiri? Kenapa kamu lebih memilih gak enakan sama orang lain, tapi kamu tega sama dirimu sendiri? Oke, aku rasa itu cukup untuk mengakhiri pesan untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa video ini resonate dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Business. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram serta TikToknya Delusion Business juga, supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Karena nomor 1 sudah, atau pesan untuk teman-teman yang pilih gelang Rhodonite dan Pink Jasper di combine. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau di antara teman-teman itu ada yang tertarik juga untuk beli merchandise-nya Delusion Priestess, informasi terkait merchandise itu ada di Instagram ya. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram supaya kamu nggak ketinggalan informasi-informasi penting dan konten-konten menarik lainnya. Oke, kalau gitu, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Opsi nomor 2 atau merchandise gelang Delusion Priestess yang mix Red Carnelian dan Citrine. Kita akan cari tahu kira-kira bagaimana cara untuk teman-teman yang pilih nomor 2 bisa mencintai dirinya sendiri semaksimal mungkin. I do still feel cold to shuffle. Kalian orang yang sangat cautious, sangat hati-hati dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam bersikap. Kalian orang yang sangat, aku perlu bilang, perfeksionis. Cara untuk teman-teman yang pilih nomor 2 bisa mencintai dirinya sendiri semaksimal mungkin. Kan? Kalian kenapa? Oke. Tadi aku hesitant buat ngomong, tapi sebetulnya gelang Citrine dan Red Carnelian itu bisa digunakan untuk biasanya ya, menarik abundance, rezeki, jadi magnet rezeki. Kombinasi Carnelian dan Citrine itu bisa digunakan untuk kayak magnet buat rezeki, magnet kesuksesan secara finansial. Dan teman-teman yang pilih nomor 2 ini, aku nggak bisa bilang kalian matre, tapi kalian itu tipikal yang buat kamu kestabilan finansial itu penting. Dan mungkin kamu menghargai orang lain atau menghargai dirimu sendiri dengan seberapa banyak uang atau seberapa besar jabatan yang sudah diraih. Entah kamu sadar atau nggak sadar. Dan berarti status itu penting buat kamu. Bukan berarti kamu milih-milih dalam berteman. Bukan berarti kamu terlalu perfeksionis, kamu cuma mau temenan sama orang kaya aja. Tapi buat kamu kerja keras itu penting. Buat kamu mengakui bahwa kamu dan orang-orang yang kamu sayang itu sukses dan mapan secara finansial itu penting. Karena buat kamu kestabilan finansial itu penting. Ibaratnya kalau nggak ada uang ya belum tentu orang bisa bahagia lah. Dan aku nggak menghakimi siapapun ya. It's okay, it's your beliefs, nggak apa-apa. Dengan kamu punya kepercayaan seperti itu. Bukan kepercayaan yang negatif juga kalau kamu nggak menggunakan
harta, tahta, atau jabatan kamu untuk hal yang negatif. Tapi buat teman-teman itu, gimana cara kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri adalah selain kamu perlu terfokus pada membahagiakan inner child kamu atau sisi anak kecil dari dalam diri kamu, dan kamu mau cukup uang, cukup makan, cukup kamu mau belanja ada, cukup kalau misalnya kamu mau scrolling atau beli barang-barang racun TikTok di Shopee atau Tokopedia ada. Aku sebut brand. Ya, you know what I mean lah ya. Kamu tahu maksudku lah ya. Kalian orang yang sangat kreatif. Dan kalian sebetulnya orang yang sangat penyayang. Kalian orang yang sangat futuristic sih. I have to say, kalian tuh sangat futuristic. Kalian sangat terorientasi pada masa depan. Kamu bisa buat rencana, kamu bisa buat strategi, dan aku rasa kalian tuh bukan tipe orang yang suka. Di sini ada kartu The Star. Star itu identik dengan Aquarius. Karena aku ngerasa kalian tuh orang-orang yang kamu mau segala hal itu terencana, terstruktur, tersusun dengan rapi. Walaupun kamu suka keunikan, kamu suka hal-hal yang unik, kamu suka hal-hal yang berbeda, tapi kalian tuh nggak suka kalau misalnya ada perubahan yang mendadak. Kamu kurang suka surprises. Maksudnya, kamu kurang suka kalau misalnya ada perubahan yang harus berubah banget gitu loh, harus kayak ngerubah hidupmu 180 derajat. Kamu mau semuanya kayak dari A sampai Z itu at least kalau ada perubahan ya berubahnya dikit aja, nggak berubah banget gitu loh. Karena kalau mau semuanya itu terstruktur. Tadi buat pal nomor 1 aku juga kasih contoh karakter dari drama Itaewon Class. Aku nggak bilang kalian itu jadi kayak punya kepribadian seperti leadernya Jangga, yang bapak-bapak tua itu, tapi kalian tuh tipikal orang yang seperti itu. Mungkin kamu berasumsi bahwa orang tuh baru bisa sukses kalau misalnya dia kaya raya atau kalau dia punya jabatan tinggi. Atau kayak karakter si Suha yang ex-membernya Hello Venus, yang berasumsi bahwa seseorang itu harus mapan, harus kaya, baru dia bisa bahagia. Kalian yang pilih nomor 2 ini ngerasa kestabilan finansial itu adalah suatu hal yang penting agar bisa menjamin kebahagiaan kamu jangka panjang. Dan aku rasa kalian itu tipikal yang sangat-sangat perfeksionis. Kamu suka kerja, kamu suka nyari uang, kamu suka ngumpulin uang, kamu suka mungkin kamu punya banyak ide, kamu kreatif, dan kamu suka nyari tahu tentang banyak hal yang menurut kamu tuh bisa bikin kamu menghasilkan banyak uang, bisa bikin kamu abundantly enough, cukup. Tapi gini, entah kenapa aku ngerasa untuk teman-teman yang pilih nomor 1, ya kayak karakter Suha dan karakter si papanya adik kakak ownernya Jangga di Itaewon Class. Aku nggak disponsor buat sharing ini, tapi aku ngelihat ada kemiripan antara karakter Suha dan karakter si ownernya Jangga atau pemiliknya Jangga. Yaitu mereka sama-sama hard worker, sama-sama kerja terus. Sampai mereka lupa kalau misalnya hampir seumur hidupnya itu dihabiskan untuk bekerja, bukan untuk menikmati apa yang mungkin dia sudah kerjakan. Oke, mereka punya rumah bagus, mereka punya jabatan, mereka punya tahta, mereka punya harta, tapi apakah mereka betul-betul menikmati? Aku nggak mau spoiler, tapi malah di ending di akhir-akhirnya bahwa mereka sadar kalau uang, harta, tahta, jabatan itu berarti, tapi tidak akan berkesan kalau tidak dimaksimalkan sebaik mungkin untuk tujuan yang positif. Dan untuk teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa kalian itu ada Four of Pentacles di sini. Mungkin kamu terlalu terobsesi atau kamu tertarik untuk kerja ngumpulin uang, ngumpulin harta. Oke, kamu mungkin punya banyak saldo ATM, punya banyak uang di saldo ATM kamu.
atau tabungan investasi kamu banyak di sana-sini. Tapi tanyakan ke dirimu sendiri. Tujuan kamu itu apa buat mengumpulkan itu semua? Apakah kamu juga sudah menikmati hasil kerja kerasmu, dan kamu menikmati hidup dengan hasil kerja keras kamu, dengan orang-orang sekitar kamu? Karena di sini ada kartu loyal heart tapi kebalik. Yang aku ngerasa, oke, aku lihat kalian tuh sayang sama teman-teman kamu, kalian sayang sama keluarga kamu, kamu sayang sama pasangan kamu. Mungkin kalian tipikal orang-orang yang love language atau bahasa cintanya itu lebih ke giving gift atau kasih hadiah. Jangan sampai kamu terlalu terobsesi pada hasil, terus jatuhnya malah kamu lupa untuk menikmati setiap detik, setiap momen, setiap waktu yang kamu hadapi. Entah kenapa aku juga ngerasain ada stagnancy di sini, ada energi kayak stagnan. Stagnan bukan berarti kamu stuck atau kamu nggak berprogres, tapi lebih kayak monoton. Mungkin kamu jenuh atau mungkin kamu bosan. Kayak kalau misalnya kamu ngerasa pagi bangun kerja, pulang, tidur, paginya lagi, bangun, kerja, pulang, tidur, dan siklusmu tuh begitu aja. Sampai kamu mungkin jenuh sama pekerjaan kamu capek sama pekerjaan kamu, sampai kamu ngerasa kayak imajinasimu tuh kemana-mana kayak, ini gue bahagia gak sih? Gue nyari apa sih? Gue ngejar apa sih? Gue ngincer apa sih? Coba luangkan sedikit ruang dari dalam dirimu dan dari dalam hidupmu untuk membahagiakan sisi inner child dari dirimu sendiri. Jangan hanya terobsesi pada hasil atau terobsesi pada angka, terobsesi pada materi, terobsesi pada harta. Lakukan hal-hal yang kamu sadar, hal-hal itu bisa bikin kamu bahagia. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 2 mungkin kamu punya jabatan atau kamu punya posisi tertentu di kantor kamu atau di perusahaan kamu, atau kamu orang-orang yang cukup populer, orang-orang yang cukup terpandang, dan itu bisa bikin kamu ngerasa kayak, entah kenapa aku dapat vision kayak gini. Contohnya gini, kayak ada orang, dia punya jabatan, dia sebetulnya suka ngelukis atau dia suka main paintball yang tembak-tembakan pakai cat itu loh. Terus dia nggak mau orang-orang kantornya dia tahu kalau dia suka hobi-hobi yang kayak gitu, hobi-hobi terkait seni. Mungkin karena pekerjaan dia menuntutkan dia untuk selalu profesional, atau image dia mewajibkan dia untuk selalu profesional, sampai dia lupa untuk bahagia lagi, untuk melakukan hobinya dia, atau untuk melakukan apa yang dia suka. Walaupun sebetulnya dia punya mungkin dia bisa meluangkan waktu kalau dia mau untuk melakukan apa yang dia suka. Tapi karena dia sungkan, karena dia nggak mau orang lain ngejudge dia aneh-aneh, jadi dia lupa untuk membahagiakan dirinya dia sendiri. Saking mungkin dia terobsesi pada status, harta, tahta gitu. Entah kenapa aku merasa teman-teman yang pilih nomor 2, banyak di antara kalian yang bukannya kamu cari validasi eksternal untuk dicintai, tapi banyak orang yang sebetulnya kayak pengen kenalan sama kamu, tertarik sama kamu, pengen deket sama kamu, tapi mereka nggak berani betul-betul deket, nggak berani betul-betul kayak PDKT atau coba aja kenalan kamu, nggak berani untuk jujur kalau mereka mungkin punya rasa atau tertarik sama kamu, karena mereka tuh kayak ibaratnya keburu insecure, atau mereka ngerasa kayak you're not on my league lah, kita nggak bakalan bisa kayak, gue nggak bakalan bisa bertarung buat ngedapetin lu lah, percuma. Kalau aku bilang kalian ditakdirkan untuk menjadi orang sukses yang berkecukupan secara finansial, iya. Tapi teman-teman yang pilih nomor 2 perlu mengingatkan dirimu kalau harta, tahta, jabatan, materi, kekayaan, wealth, abundance, itu hak semua orang. Tapi itu bukan destinasi semua orang. Nggak semua orang indikator kebahagiaannya itu hanya dengan punya uang. Aku tahu ini akan terkesan kasar untuk beberapa orang, tapi aku ngerasain energi kayak gini. Kalian mungkin tipikal yang tahu nggak, pernah denger nggak nih cerita kayak cerita mainstream ya? Kayak mungkin ada orang tua yang sibuk kerja, terus dia kasih perhatian ke anaknya itu lewat mungkin kasih gadget terbaru, atau kasih barang-barang elektronik terbaru, atau kasih uang. Padahal anaknya itu butuh perhatian. Teman-teman perlu
melakukan dua hal. Kalau kamu ngerasa antara dua ini kamu belum maksimal, coba maksimalkan. Kamu cari tahu sendiri sesuai apa yang kamu butuhkan. Yang pertama, apakah kamu terlalu sering kayak appreciating atau menghargai dirimu sendiri dengan barang atau dengan makanan, sampai kamu lupa untuk kasih waktu dirimu buat istirahat, sampai kamu lupa kasih waktu buat dirimu untuk mengekspresikan dirinya sendiri, sampai kamu lupa untuk kasih waktu buat dirimu sendiri untuk ya jadi versi terbaik dirinya, bukan cuman kayak dihargai dengan oh lo naik jabatan, oh lo naik gaji, oh lo begini, atau dihargai dengan oh followers Instagram lo nambah, oh followers TikTok lo nambah, oh subscribers lo nambah, yang dihargai dengan angka. Padahal cinta itu, I don't think love is something you can measure with numbers. Aku nggak ngerasa cinta, terutama rasa cinta pada diri kita sendiri, adalah sesuatu hal yang bisa diukur dengan angka. Itu sifatnya harus infinity, tidak terbatas. Bukan, oke, gini. Ada di antara kalian yang aku rasa kayak gini kasusnya. Banyak di antara kalian yang ngerasa, oh nggak apa-apa deh, gue kerja, gue usaha, gue maksimal mungkin. Ya, nanti kalau misalnya gue udah sampai di titik tertentu, baru gue kasih reward buat diri gue sendiri. Baru gue kasih hadiah buat diri gue sendiri. Nanti deh, nanti. Gue kerja dulu atau gue ngikutin orang lain dulu. Kalau misalnya gue ngerasa udah cukup, baru gue kasih waktu buat diri gue istirahat. Jatuhnya jadi kayak sifat cinta kamu ke dirimu sendiri atau rasa apresiasimu ke dirimu sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang kamu kasih dengan conditional, bukan unconditional. Padahal rasa cinta pada diri kita sendiri itu bukan sesuatu hal yang perlu kita bagikan atau kita berikan ke diri kita sendiri hanya karena kita ngerasa kita sudah mencapai titik-titik tertentu. Tapi kalau kita belum sampai di titik-titik tertentu, terus kalian ngehakimi dirimu sendiri atau ngejudge kayak, apa sih lu bodoh banget sih? Apa sih kok gitu doang nggak bisa sih? Apa sih? Yang jatuhnya malah jadi kayak kadang kamu percaya sama dirimu sendiri, kadang kamu sayang sama dirimu sendiri, tapi kadang kamu juga kayak menuntut dirimu untuk selalu sempurna. Dan saran buat teman-teman yang pertama itu adalah, oke, kamu boleh kerja, kamu boleh mengusahakan yang terbaik, tapi jangan sampai kamu lupa untuk berbagi. Entah berbagi buat orang-orang sekitar kamu, dengan keluarga kamu, atau dengan dirimu sendiri. Jangan lupa bahagiakan dirimu sendiri dan jujur ke dirimu sendiri terkait apa yang kamu butuhkan pada saat itu. Apakah kamu butuh untuk diapresiasi secara material, atau dikasih hadiah dalam bentuk barang, makanan, atau apa, atau memang kamu perlu kasih rasa sayang ke dirimu dengan mungkin ya peluk dirimu sendiri, atau kasih waktu buat dia istirahat. Istirahat juga bukan hanya istirahat fisik atau istirahat tidur, tapi juga refreshing, istirahat pikiran, istirahat mental, gitu. Kasih dirimu kesempatan untuk bermimpi dan lakukan hal-hal yang bisa bikin dia dan jiwamu lebih hidup lagi. Jangan terlalu terobsesi pada harta, tahta, jabatan. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Kayak nggak usah ngegas kayak tiba-tiba pengen kamu, pokoknya harus jadi bos, pokoknya harus ini, pokoknya harus itu. Pelan-pelan. Kalau kamu ditakdirkan memang untuk jadi pemimpin, pasti kamu akan jadi pemimpin pada akhirnya. What's meant for you is meant for you. Apapun yang ditakdirkan untukmu tetap akan jadi milikmu. Jangan takut, jangan khawatir. Luangkan lebih banyak waktu untuk bersosialisasi. Kelilingi dirimu dengan orang-orang atau teman-teman yang kamu sadar dampak mereka atau frekuensi mereka bisa membantu progres dan pertumbuhan jiwa kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hargai, nikmati, ikuti prosesmu, ikuti takdirmu. Kamu memang ditakdirkan untuk bersinar. Aku rasa kalian tuh memang ditakdirkan, aku perlu bilang, untuk jadi orang sukses. Tapi jangan sampai kamu dibutakan oleh mengejar kesuksesan, terus kamu lupa untuk membagikan cinta kasih dan kebaikan. Entah ke dirimu sendiri, atau ke orang-orang sekitar kamu. Jangan sampai kamu lupa untuk kasih kesempatan buat dirimu menikmati hidup, dan betul-betul bahagia, hanya karena kamu nggak mau image kamu rusak. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2, atau gelang red carnelian dan citrine. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin juga ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini.
dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Kalau kalian juga tertarik mungkin untuk mengadopsi merchandise gelang Delusion Priestess seperti yang ada di sini, yang buat contoh atau yang lagi aku pakai sekarang, ini Blue Sandstone. Biasanya sebutannya gelangnya para empaths. Informasi terkait merchandise itu ada di Instagram juga. Oke, karena nomor 2 sudah. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi yang terakhir atau opsi gelang 7 cakra. What's wrong with my throat chakra? Is it my problem or your problems? Bagaimana cara untuk teman-teman bisa mencintai dirimu sendiri? Why do I feel happy? Bagaimana cara untuk teman-teman yang pilih nomor 3 untuk bisa mencintai dirinya sendiri? Jujur aku merasakan ada energi yang cukup berat di sini. Oke, it makes sense. Tadi kalian lihat kan aku shuffle, awal-awal juga kartunya susah keluar. Aku nggak menghakimi kalian, karena aku mau akun Delusion Priestess itu bisa free from judgment, bebas dari penghakiman, bebas dari judgment sih ya. Kita bisa saling dukung, kita bisa saling support, kita bisa saling mencintai di sini. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, kalian masih ada trauma, luka yang bisa dibilang cukup berat, yang masih kamu tanggung, yang masih kamu pendem sendirian. Entah karena kamu ngerasa kamu nggak punya tempat curhat, atau kamu ngerasa kamu nggak punya orang yang bisa memahami kamu, atau kamu ngerasa kamu nggak punya orang yang bisa menerima kamu apa adanya, terlepas dari luka atau trauma yang udah kamu lewati. Tapi di sini aku nggak maksud menghakimi, cuman jujur aku nggak ngerasain ada inisiatif yang betul-betul ada inisiatif banget untuk rilis atau melepaskan. Karena kadang-kadang kalian tuh juga masih suka nginget-nginget masa lalu atau nginget-nginget penyebab luka kamu. Terus mungkin itu bikin kamu bertanya-tanya kayak, saya tuh, itu salah saya, beneran salah saya nggak sih? Mungkin kalian adalah korban orang-orang yang gaslighting, atau kamu adalah korban orang-orang yang narsisis, kamu korban hubungan atau situasi yang nggak nyaman, terus kamu malah disalahkan oleh situasi. Atau orang-orang menjadikan kamu seakan tersangka atau pelaku yang bikin segalanya itu berantakan. They blame you, they put the blame on you. Jadi kayak kamu yang nanggung beban, kamu nanggung yang disalah-salahin oleh orang lain. Ya. Dan kalian ngerasa voiceless, kamu ngerasa kayak mau kamu ngomong, mau kamu speak up juga, menurutmu orang-orang nggak akan ada yang paham situasi kamu. Mungkin kamu adalah bagian dari kelompok, ya kan? Kelompok minoritas, atau kamu bagian dari kelompok yang mungkin kamu pernah terbully. Bentar, aku minum dulu. Karena aku yakin throat chakra kalian block dan gak kebetulan kamu milih gelang buat gelang opsi gelang 7 chakras atau 7 chakra. Oke. Wait a second. Kayaknya aku mesti pindah tempat duduk supaya kita bisa lebih nyaman. Karena kayaknya untuk teman-teman yang pilih nomor 3 ini banyak yang perlu kita bahas nih. Kamu ada kartu Death, ada kartu New Life, dan ada kartu Time to Go tapi kebalik, dan ada kartu Co-Creating.
Udah ibaratnya udah banyak banget tanda-tanda dari Tuhan, udah banyak banget tanda-tanda dari semesta, udah banyak banget apa ya, dukungan bahkan paksaan dari Tuhan dan dari semesta untuk kamu bisa kayak ya udah yuk maafin, yang udah lewat ya udah lewat, jangan diinget-inget lagi, yang udah berlalu ya udah berlalu, jangan diungkit-ungkit lagi gitu loh. Ini kayak gambar ini orang this woman, this lady, orang ini, perempuan ini, kalau dia mau taruh dia tongkat-tongkatnya bisa nggak perlu dibawa-bawa gitu, dia tinggal jalan. Atau kalau misalnya dia mau bawa tapi bawanya tuh nggak yang nutupin mata dia, bisa ditaruh di samping, dikesampingin gitu loh tongkatnya, bisa juga. Dan orang-orang ini dia masih nengok ke belakang, dia masih lihat-lihat yang udah jalan jauh ninggalin dia. Entah kenapa aku ngerasain sumber trauma atau apa yang bikin kalian jadi ragu atau bikin kalian jadi ngerasa kayak nggak layak untuk dicintai. Traumanya itu sudah terjadi jauh berlalu, jauh di masa lalu. Tapi mungkin kamu masih suka ngerasa kayak ya questioning, atau kamu bertanya-tanya. Udah lewat jauh gitu loh penyebabnya, tapi kamu masih suka kayak ngungkit-ngungkit atau nginget-nginget. Jujur aku merasakan ada victim mentality di sini, yang dari awal aku bilang energi kalian cukup berat, karena aku rasa kalian tipikal yang mungkin kamu sadar atau nggak sadar, bisa jadi kamu pendendam. Kamu pendendam atau kamu ngerasa kayak masih nggak terima lah kalau misalnya kamu dijahatin. Masih nggak terima kalau kamu pernah ibaratnya mengalami kesialan atau mengalami sesuatu hal yang bikin kamu sakit hati. Mungkin kalian yang pilih nomor 3 ini kamu pernah dibully, atau kamu pernah diselingkuhin, atau kamu pernah ditinggalin, atau kamu ngelihat orang tua kamu mungkin bercerai atau ninggalin kamu, yang bikin kamu sendirian. Terus aku sering bilang gini, aku sering bilang perumpamaan ini dalam kamus bahasa, entah itu kamus bahasa Indonesia atau Inggris-Indonesia atau Indonesia-Inggris. Contohnya itu bukan hanya ada kata victim atau bukan hanya ada kata korban, tapi juga ada kata survivor atau penyintas. Dan pada akhirnya dalam hidup kita selalu punya kesempatan yang tidak terbatas untuk memilih. Setiap detik bahkan kamu selalu punya kesempatan untuk memilih apakah kamu mau terus melabeli dirimu sendiri seakan kamu adalah korban, atau kamu mau mulai melabeli dirimu sendiri sebagai seseorang yang berhasil bangkit dari luka kamu, berhasil bangkit dari trauma kamu, berhasil bangkit dari keterpurukan kamu, berhasil bangkit dari kekecewaan kamu, dan mulai berani jadi orang yang berhasil. Bukan orang yang selamanya melabeli dirimu sendiri sebagai korban. Karena aku perlu bilang, apa yang sudah kamu alami itu mungkin gak enak, tapi mereka semua itu terjadi memang karena mereka harus terjadi, atau kita bisa sebut takdir. Kenapa? Karena aku keinget dari tadi, dari opsi 1, 2 aku pakai perumpamaan, pakai cerita drama contoh Itaewon Class. Ceritanya Park Se-roy. Kalian itu kayak Park Se-roy, ditakdirkan buat mungkin kehilangan keluarganya, mungkin kehilangan asetnya dia, atau ada masa-masa di mana dia harus gagal, sampai dia juga ditakdirkan untuk jadi orang sukses. Tapi dia perlu memilih untuk berani menjadi sukses, untuk berani mencoba. Kalau misalnya Park Se-roy nggak berani buka pub atau nggak berani buka restorannya dia nggak akan menjadi orang sukses kan. Dan teman-teman di sini, kamu nih udah jelas-jelas ada kartu Co-Create, ada kartu New Life, ada kartu Death. Death bukan berarti mati, tapi maksudnya adalah kalau kamu mau memilih untuk kayak ya udah lepasin, ikhlasin, tinggalin semua traumanya, tinggalin semua lukanya, terus kamu memutuskan untuk ya udah deh saya mau berani deh, ya udah deh saya mau mengusahakan yang terbaik untuk hidup saya deh, ya udah deh saya mau manifesting yang terbaik deh, saya mau tarik atau law of attraction yang terbaik buat hidup saya nggak mau terjebak di masa lalu, saya mau memperjuangkan hidup saya mau memperjuangkan kebahagiaan saya. Akan sangat mudah untuk kalian menarik kehidupan yang lebih bahagia. Karena di sini juga ada Nine of Pentacles. Ada Judgment juga. Mungkin banyak antara kalian yang entah kenapa aku ngerasa kayak Park Se-roy, kamu pengen balas dendam mungkin.
Kamu ingin kayak kerja, atau kamu ingin membuktikan sesuatu hal buat kamu balas orang yang pernah jahatin kamu. Mungkin fokus atau orientasi kamu masih marah, masih dendam, sampai kamu lupa untuk ya nikmatin hidup kamu. Bukan cuma dendam, bukan cuma marah, bukan cuma emosi. Hidup tuh lebih berharga dibanding cuma kayak marah-marah terus, atau cuma emosi-emosi terus, atau cuma dendam terus. Karena contoh ya, di Taiwan Class, ini spoiler memang, tapi aku yakin, kenapa aku rasa banyak yang kalian yang udah nonton juga. Karena dari awal si Park Seo itu terfokusnya cuman kayak revenge atau balas dendam, dia nggak sadar kan, dia nggak sadar sampai dia kena masalah, dia nggak sadar kalau misalnya dia tuh udah terlalu fokus sama dendamnya, terlalu fokus sama emosinya, sampai dia lupa di sekeliling dia tuh banyak orang-orang yang sayang dan peduli sama dia. Banyak orang-orang yang care sama dia. Iso atau teman-temannya dia yang di Danbam. Dan teman-teman juga kayak gitu. Karena kamu terlalu terfokus mikirin yang dulu-dulu, kamu terlalu terfokus mikirin kamu kurang apa, sampai kamu lupa untuk ngelihat kayak, oh, sebetulnya dari masalah hidup yang sudah kamu lewati, kamu tuh udah ngambil banyak pelajaran loh. Oh, sebetulnya saya udah ngambil banyak hikmah loh. Oh, sebetulnya saya sudah belajar ini. Oh, sebetulnya saya dapat keuntungan ini. Ibaratnya kayak blessing in disguise lah. Keberuntungan yang terjadi di tengah, atau berkat yang ada di tengah masalah. Blessing in disguise. Kamu tapi mungkin belum sepenuhnya sadar atau belum sepenuhnya aware tentang hal itu. Kamu belum sepenuhnya aware dengan blessing in disguise yang kamu lewati itu. Aku entah kenapa terpanggil buat bilang ke teman-teman, kalau misalnya memang kamu ngerasa ada yang nyakitin kamu, ada yang ngecewain kamu, release, forgive, fully forgive, bener-bener maafin. Bukan cuma ngomong doang maafin, tapi bener-bener diikhlasin, dilepasin, udah, kasih titik. Mungkin kamu ngerasa orang yang jahatin kamu itu nggak pantas buat dimaafin, tapi kamu bukan Tuhan. Dan yang pada akhirnya punya tanggung jawab atau punya wewenang untuk menghukum siapapun atau membalas siapapun itu bukan kita, tapi Tuhan. Oke, contohnya di bumi aja ada jaksa, ada lawyer, ada pengacara yang memang akan menegakkan hukum. Berikan tanggung jawab untuk hukum-menghukum atau balas-membalas memang ke yang pantas untuk memberikan itu, bukan kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak, oke, gue males maafin, gue sebel banget sama ini orang, ya udah nggak usah maafin. Hati-hati jangan sampai malah energi kamu yang butek terus, buram terus, energi kamu yang nggak bahagia terus, malah jadi kayak kamu terlalu banyak habisin waktu buat benci, terus kamu lupa buat bahagia. Terus kamu lupa kalau misalnya kamu kebanyakan ngabisin waktu buat benci, terus kamu lupa misalnya, oh, sebetulnya saya punya mimpi lama, saya punya harapan lama, saya punya keinginan lama yang bisa sih sebetulnya kamu usahakan kalau misalnya fokusmu bukan cuma fokus yang marah-marah atau yang negatif. Coba tanyakan ke dirimu sendiri. Kalau memang kamu masih punya amarah, kamu masih punya dendam, kamu masih punya luka, coba tanyakan, sekarang saya mau apa? Apakah saya mau berani untuk menyambut hidup baru, mengubah pola pikir saya, mengubah persepsi saya, dan mengikhlaskan, terus saya kayak, ya udah, lahir baru gitu loh. Kayak dibaptis. Aku nggak mendoktrin kalian dengan agama-agama tertentu, tapi kayak ibaratnya ya kayak habis mandi lah, bersih lagi kan, berasa bersih lagi, berasa seger lagi kan. Dan kalau misalnya kalian berani untuk kayak, ya udah, saya mau lepasin bebannya, saya mau lepasin dendamnya, saya mau mengampuni, saya bisa jalan lagi, titik. Karena entah kenapa aku rasa, kayak aku bilang tadi, banyak orang-orang yang setia sama kamu, banyak orang-orang yang peduli sama kamu, dan sebetulnya banyak rezeki, banyak berkat yang bisa kamu petik, banyak perubahan yang mungkin sudah terjadi dalam hidup kamu, entah secara fisikal atau penampilan, atau memang dari dalam, dari mental kamu, emosi kamu, yang sebetulnya perubahan ini juga bisa bikin kamu jadi orang yang lebih baik lagi, bisa bantu kamu untuk co-creating atau menciptakan kehidupan yang memang sesuai kamu idam-idamkan, mungkin lewat law of attraction atau apapun, dalam konteks positif ya. Tapi karena kamu terlalu terfokus pada masalah, kamu terlalu terfokus apa yang belum kamu punya, atau kamu terlalu terfokus pada emosi, pada dendam, kamu juga jadi lupa untuk bersyukur. Dan kalau kita kebanyakan marah, kalau kita kebanyakan emosi, kalau kita kebanyakan ibaratnya menghabiskan waktu kita, tenaga kita untuk hal-hal yang negatif, itu sama aja kita nggak sayang sama diri kita sendiri loh. Karena, oke, aku nggak tahu kalian percaya dengan past life atau afterlife dan
lain sebagainya atau tidak. Apakah kamu percaya past life dan afterlife atau tidak. Apakah kamu percaya pada kehidupan di masa lampau dan ada peluang reinkarnasi atau tidak. Tapi ingat, kamu dengan identitas kamu saat ini, kamu menjadi diri kamu saat ini, itu peluangnya hanya sekali. Jangan sampai 24 jam sehari itu kamu habiskan terlalu banyak untuk marah, atau kamu habiskan terlalu banyak untuk overthinking, atau kamu habiskan terlalu banyak untuk anything bad yang that do not serve you, yang nggak kasih dampak positif buat kamu. Aku nggak marah loh, tapi kok kesannya kayak marah ya. Tapi ini aku gemes. Kenapa? Karena kalian tuh punya bakat, kalian punya potensi yang selama ini kayak di sini nggak ada kartu Two of Swords, tapi aku ngerasain ada energi Two of Swords di sini. Maksudku, kalian punya bakat, kalian punya potensi yang kamu nggak sadar dengan bakat itu. Ya kan? Bottom of the deck, the star. Kamu punya mimpi, kamu punya keinginan yang mungkin mimpi dan keinginannya ini, what was that? Barusan kalian denger nggak? Baterai kamera aku jatuh, baterai kamera cadangan jatuh. Yang aku ngomong what was that? Itu aku rasa kalian tuh kayak perlu dikagetin gitu loh. Dikagetin buat sadar kayak, ya udah yuk. Capek nggak sih kalau misalnya emosi terus? Capek nggak sih marah-marah terus? Capek nggak sih dendam terus? Terus kapan mau berubah? Karena kamu punya mimpi, kamu punya harapan, kamu punya potensi untuk mendapatkan hidup baru yang lebih bahagia dengan orang-orang yang setia dan sayang sama kamu, dibanding kamu bolak-balik meratapi masa lalu atau bolak-balik ngungkit masa lalu yang nggak selesai. Kamu punya kapasitas untuk menciptakan kehidupanmu yang lebih bahagia, yang lebih the best for you. Karena banyak di antara kalian yang aku rasa kamu tuh ngerasa nggak pantas untuk dicintai. Mungkin karena kesalahanmu dari masa lalu, atau karena memang kamu ngerasa kamu belum sepenuhnya ikhlas, belum sepenuhnya maafin orang dari masa lalu kamu, dan dendammu, emosimu, amarahmu yang membutakan kamu, yang bikin kamu ngerasa kayak, nggak pantas lah gue buat disayang. Nggak, gue hancur, gue luka. Darling, oke, akui kalau misalnya kamu pernah luka, akui kalau kamu pernah hancur. Puzzle yang berantakan aja kita bisa susun lagi kan, selama kepingannya masih utuh. Kamu juga masih bisa, ibaratnya kayak, encourage yourself, menyemangati dirimu sendiri untuk pelan-pelan yuk bangkit lagi. Nggak usah buru-buru, nggak usah cari cara pintas, nggak usah buru-buru atau pengen instan. Healing itu sifatnya nggak linear. Kamu nggak bisa memaksakan proses healing kamu buat selesai satu malam 24 jam hanya karena kamu lihat teman kamu ada yang healingnya bisa lebih cepat dari kamu. No, jangan paksakan progres kamu untuk sama kayak progres orang lain. Atau ini aku ngerasa tiba-tiba kayak gini. Kalau kamu ngerasa orang yang bikin kamu sakit hati itu ngerasa dia lebih bahagia dari kamu, ya udah, kita nggak tahu di belakang layar Tuhan udah kasih karma apa buat dia. Jangan paksakan diri untuk kamu yang harus kasih karma buat orang itu. Hati-hati jangan sampai energi negatifnya atau energi dendamnya itu malah kayak they keep lingering around you, atau kayak bubble ya, kayak ngikut kamu terus, bubble-nya, bubble emosinya, bubble dendamnya, jadi kamu nggak bahagia. Belajar untuk pilah dan pilih. Ini saran buat kalian agar kamu bisa mencintai dirimu semaksimal mungkin lagi. Pilah dan pilih teman-teman atau orang-orang yang kamu percaya. Pastikan orang-orang sekitar kamu, pernah dengar nggak perumpamaan? I guess 5 or 6% yang 5 atau 6 orang yang selalu interacting atau berinteraksi sama kita itu they shape who we are. Mereka membentuk siapa kita, membentuk kepribadian kita, membentuk pola pikir kita, membentuk mindset kita. Perhatikan teman-teman kamu, jangan sampai kamu nggak sadar sebetulnya kamu emosian atau kamu pendam juga karena kamu dikelilingi oleh teman-teman yang mungkin pendam atau emosian atau tukang gosip atau suka nyinyir yang negatif-negatif. Pilah dan pilih teman-teman kamu dengan bijaksana dan bilang ke dirimu sendiri, maafkan dirimu sendiri atas apa yang sudah terjadi. Maafkan dirimu sendiri, maafkan orang yang pernah menyakitin kamu. Mungkin terkesan klise tapi dampaknya akan sangat besar buat hidup kamu. Dan udah lepasin. Aku tahu kamu sakit hati, aku tahu kamu kecewa, tapi izinkan Tuhan yang balas. Bukan kamu yang balas, bukan kapasitas kamu yang balas. Dan ada sifat, ada sikap, ada pola pikir, there's something within you. Ada sesuatu hal dari dalam diri kamu yang perlu kamu ubah agar kamu bisa mencintai dirimu sendiri. Mungkin kamu tertarik buat diet, atau kamu tertarik untuk belajar nabung, atau kamu tertarik untuk merubah penampilan dan lain sebagainya. Lakukan itu kalau kamu rasa itu bisa berdampak positif buat kebahagiaan kamu, kesehatan mental kamu, dan pertumbuhan jiwa kamu. Lakukan aja. Gak usah mikirin komentar orang lain, lakuin aja. Do whatever makes you happy. Seperti aku bilang tadi, you'll only live once. Kamu cuma bakalan hidup sekali.
At least setidaknya kamu dengan identitas kamu, dengan nama kamu, dengan diri kamu dan penampilan kamu saat ini, kamu cuma hidup sekali. Jangan sampai sia-sia. Dan pilih mana yang perlu kamu bawa, beban apa, atau trauma apa, atau hikmah dan pelajaran apa yang perlu kamu bawa, mana yang tidak. Choose your battles carefully. Gak semua hal yang kamu rasa mungkin kamu ngerasa kayak dulu kamu gampang ngepancing emosi atau gampang gak bawa masalah, gampang emosi lah ya karena masalah. Gak semua hal itu perlu didebatin, gak semua hal perlu jadi sumber argumentasi. Pilih mana yang masalah, benar-benar masalah, mana yang ya udah sih gitu, ya udah, gak perlu dijadiin masalah besar. Jangan overthinking. Release. Aku ngerasa kalian butuh betul-betul release. Lepasin. Apapun yang kamu rasa perlu kamu lepaskan. Mungkin kalian juga butuh balancing semua cakra kamu, makanya kamu juga pilih gelang 7 cakra. Is that all? Belajar untuk berani buka hati dan mencintai. Mencintai mulai dari mencintai dirimu sendiri, bukan hanya cinta romantis. Dan jangan sampai kamu ketergantungan sama orang lain secara negatif. Belajar untuk bisa bergantung pada dirimu sendiri dan bergantung pada Tuhan. Oke, kamu berhak untuk disayang, kamu berhak untuk diperhatikan, kamu berhak untuk dicintai. Tapi pastikan kamu juga mencintai dirimu sendiri. Jangan memaksakan orang lain untuk mencintai kamu ketika kamu belum betul-betul siap untuk mencintai dirimu sendiri dan menerima dirimu sendiri apa adanya. Oke, aku rasa itu semua. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3 atau opsi gelang 7 cakra yang ini, kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess serta TikToknya Delusion Priestess juga, supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading atau konsultasi secara personal, informasi lebih lanjut terkait sesi personal reading dan konsultasi itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Karena pesan untuk nomor 3 sudah aku sampaikan, kalau di antara kalian mungkin ada yang tertarik untuk pre-order gelang atau merchandise gelang, kalau kamu followers dan subscribers lama, pasti kamu tahu kalau dari 2019 Delusion Priestess itu juga kadang buka sesi atau buka slot untuk iseng-iseng, meluangkan waktu juga untuk recharge juga buat gelang-gelang kayak gini atau merchandise lain. Itu katalognya ada di Instagram, tapi sistemnya pre-order karena aku nggak selalu ready stock. Karena seperti aku sudah bilang, aku sering bilang di luar Tarot, di luar YouTube, aku juga masih ada aktivitas lain. Aku rasa cukup sekian pesan yang perlu aku sampaikan untuk teman-teman kali ini. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye, God bless. I love you.